Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Inovasi Kewirausahaan yang beranggotakan yang pertama ada Alivia Citra Resti, selanjutnya Fani Ayu Yulianti, dan saya sendiri Hasriza Awalia akan menjelaskan dengan judul makalah kami yang berjudul Jenis Kewirausahaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan menurut Zimmer adalah suatu proses dalam penerapan kreativitas dan inovasi yang dilakukan untuk memecahkan suatu persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki hidup. Kewirausahaan melibatkan proses penciptaan suatu nilai yang baru dalam rangka mengembangkan suatu usaha yang dimiliki berdasarkan perkembangan pasar dan konsumen. Seorang wirausaha adalah seorang yang berupaya untuk mengatur, mengelola, serta bersedia menanggung resiko dari suatu usaha. Dalam mewujudkan suatu usaha, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memiliki tujuan dalam melakukan usaha. Selanjutnya, menjadi seorang yang ulet, gesit dan cekatan, menjadi orang yang disiplin, punya semangat kompetisi, dan tidak merasa puas atas apa yang telah tercapai. Kewirausahaan ini merupakan suatu aktivitas dalam bidang ekonomi yang nanti hasilnya berupa laba atau keuntungan. Dengan adanya kewirausahaan ini dapat menciptakan suatu hal yang baru sehingga kebutuhan akan konsumen dapat terpenuhi sesuai dengan tuntutan zaman. Perkenalkan, saya Alivia Citra Resti dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis kewirausahaan. Sebelum kita ke jenis, kita harus tahu wirausahawan itu apa. Wirausaha adalah orang yang berusaha secara mandiri yang mengerahkan segala sumber daya untuk menghasilkan suatu produk yang lebih tinggi. Di sini Thomas membagi menjadi 4 jenis wirausaha. Yang pertama yaitu part-time entrepreneur. Part-time entrepreneurship merupakan wirausaha yang hanya setengah waktu melakukan usahanya. Biasanya hanya dilakukan dengan hobi. Kegiatannya hanya bersifat sampingan atau penambah tambahan harian. Banyak usaha saat ini yang dapat dilakukan di mana saja dengan mengembangkan pemasaran melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Shopee, ataupun marketplace. Yang kedua adalah home-based new ventures. Home-based new ventures merupakan usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal. Bisa jadi usaha ini dilakukan serius atau full time. Banyak saat ini rumah dijadikan tempat usaha dengan level usaha seperti UMKM. Family owned business adalah usaha yang dirintis dari rumah atau dimiliki oleh anggota keluarga secara turun-menurun. Saat ini presentasi pengusaha Indonesia masih sangat kecil, yaitu tahun 2017 di angka 3,1% dari jumlah penduduk. Yang keempat, co-preneurs. Co-preneurs adalah usaha yang dilakukan oleh 2 orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya secara bersama-sama. Bisnis dalam bentuk co-preneurs biasanya sudah mendapatkan legal dan dilakukan secara profesional. Di sini, selain itu, saya akan menjelaskan terkait 3 jenis kewirausahawan. Di sini, menurut Iskandar dan Susanti mendeskripsikan adalah yang pertama, wirausaha spekulan. Jenis wirausaha seperti ini akan mencari peluang berdasarkan perubahan harga atau ketersediaan barang dan jasa pasar. Misalnya, seorang wirausahawan akan mempersiapkan bisnisnya 1 atau 2 bulan sebelum musim liburan. Yang kedua, wirausahawan arbiter. Wirausahaan jenis ini hampir sama dengan wirausahaan spekulan, mencari peluang perubahan harga atau ketersediaan barang dan jasa di pasaran. Tetapi juga membedakannya adalah tidak menunggu waktu 1 atau 2 bulan mendatang. Yang ketiga atau yang terakhir adalah wirausahawan inovatif. Wirausahawan yang dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor, tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen dan metode distribusi baru. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, fungsi dan manfaat kewirausahaan.
Menurut Thomas W. Zimmer, yang pertama, memberi peluang untuk mengendalikan nasib dan perubahan. Yang kedua, memberi peluang untuk mencapai potensi sebelumnya. Yang ketiga, memberi peluang untuk mencapai potensi seoptimal mungkin. Memberi peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapat pengakuan dari usahanya. Selanjutnya yaitu manfaat yang dapat dipetik langsung oleh wirausahawan. Yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan. Yang ketiga, sebagai contoh pribadi unggul. Yang keempat, menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, mendidik karyawan dengan baik dan memelihara keserasian lingkungan.